Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rumah sakit pada tahun 1993. Pada saat itu ada seorang dokter bernama Dr. Weaver sedang melakukan rekaman karena akan melakukan sebuah pengobatan terhadap pasiennya yang bernama Gabriel. Tak lama dari itu, sebuah kekacauan pun terjadi yang menyebabkan beberapa perawat dan Pak Satpam tewas mengenaskan akibat sebuah makhluk yang tidak diketahui asal-muasalnya. Kemudian adegan diperlihatkan 28 tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada masa sekarang. Diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Madison, tengah mengalami hamil tua. Memasuki rumah seperti biasanya, diawali dengan kaki kanan. Setelah sampai di kamar, ia melihat suaminya bernama Derek sedang menonton televisi. Seketika itu juga Madison langsung mematikan televisi dan membuat Derek sangat marah karena dia habis meminum alkohol. Derek juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Madison karena selalu sibuk dengan pekerjaannya dan ketika hamil selalu mengalami keguguran. Tak cukup sampai di situ saja, Derek langsung mendorong Madison sampai mengenai dinding kamar yang membuat kepala Madison berdarah. Karena merasa bersalah, Derek akhirnya meminta maaf. Tetapi Madison kesal. Ia meminta Derek malam itu juga untuk tidur di luar kamar. Beberapa jam kemudian, Madison pun tertidur dan bermimpi bahwa suaminya yang sedang tidur di sofa diganggu oleh sesosok makhluk yang tidak diketahui apa makhluk itu. Tak hanya sampai di situ saja, ternyata makhluk itu langsung membunuh Derek. Ketika terbangun dari mimpinya, Madison tersadar kepalanya mengalami pendarahan. Karena khawatir dengan suaminya, Madison pun mengecek keadaan suaminya, dan benar saja suaminya telah meninggal. Tiba-tiba saja datang sesosok makhluk misterius, lalu mengejarnya sampai membuat Madison pingsan. Pagi hari sekitar pukul 4, datanglah sekelompok polisi bersama dengan detektif Cocoa dan detektif Regina. Mereka mendapat laporan dari tetangga bahwa terjadi keributan di rumah Madison. Singkat cerita, Madison yang telah berada di rumah sakit akhirnya terbangun dan di sampingnya telah ada adiknya yang bernama Sydney. Lalu menjelaskan bahwa telah terjadi suatu insiden di rumah Madison yang menyebabkan Derek meninggal dan dokter tidak bisa menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan Madison. Tak lama dari itu, datanglah detektif Cocoa, kemudian memberikan kartu tanda pengenal untuk segera menghubunginya jika terjadi sesuatu atau mendapatkan informasi mengenai insiden di rumah Madison. Setelah itu, detektif Cocoa pergi memeriksa mayat suami Madison. Dan hasil autopsi memberitahu bahwa tidak adanya tanda-tanda sidik jari dari pelaku pembunuhan. Detektif Regina juga memberitahu bahwa berdasarkan informasi tetangga, Derek merupakan orang yang kasar dan sering mabuk-mabukan. Bisa jadi itu karena kelalaiannya sendiri. 2 minggu setelah kejadian itu berlalu, Sydney mengantar Madison untuk kembali ke rumahnya. Malam harinya ketika Madison setelah mandi wajib, tak disengaja ia melihat keluar jendela, seperti ada bayangan hitam, kemudian lampu di jalan berkedip-kedip. Dikarenakan bulu kuduk terus berdiri, hal itu membuat Madison merasakan takut. Akhirnya ia memutuskan untuk menutup semua pintu dan jendela yang ada di rumahnya. Pagi harinya, Madison pun langsung berinisiatif untuk mengunci rumahnya dengan alat tambahan. Tak lama dari itu, datanglah Sydney untuk menemui dan menghibur Madison. Setelah bercerita cukup lama, akhirnya Madison menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah anak hasil adopsi, dikarenakan ibu kandungnya telah meninggal saat melahirkannya. Kemudian di sisi lain, diperlihatkan ada seorang wanita paruh baya yang merupakan pemandu wisata mengenai sejarah terowongan kuno. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Dan tiba-tiba muncul sesosok makhluk misterius dan langsung menerkamnya.
Setelah menerekamnya, kemudian makhluk misterius itu mengikat wanita parubaya itu dan menutup mulutnya dengan isolatif. Sambil berkata dengan suara yang aneh, kemudian ia membicarakan sebuah balas dendam untuk Dr. Weaver. Dan diperlihatkan pada saat itu juga, Dr. Weaver mendapat telepon dari orang tak dikenal, lalu mengatakan mengenai penyakit pemotongan kanker. Malam harinya ketika Madison akan mencuci bajunya, tiba-tiba kepalanya sakit dan berdarah. Entah semacam mendapat hidayah layaknya anak indigo, ia kemudian melihat Dr. Weaver berada di dalam mesin cucinya. Dan seketika itu, tubuh Madison tidak bisa digerakkan. Lalu datanglah sesosok makhluk misterius dan langsung membunuh Dr. Weaver menggunakan piala milik Dr. Weaver. Pagi harinya, Detektif Cocoa dan Detektif Regina serta polisi yang lainnya datang memeriksa mayat Dr. Weaver dan menemukan satu foto anak kecil yang aneh. Di tempat persembunyiannya, sesosok makhluk misterius itu menggunakan piala Dr. Weaver sebagai alat layaknya pedang untuk membunuh. Mengetahui kematian Dr. Weaver, Madison sangat syok karena apa yang ia lihat benar-benar terjadi. Di kantor tempat kerja Detektif Cocoa, ia memerintahkan temannya yang ahli foto untuk membuat sketsa penuaan anak kecil setelah 30 tahun. Karena hanya itu informasi yang didapatkan atas kasus kematian Dr. Weaver. Malam harinya, ketika Dr. Victor yang merupakan rekan kerja dari Dr. Weaver saat akan tidur di kamarnya, tiba-tiba ia mulai mendapatkan tanda-tanda yang aneh. Dan pada saat itu pula, Madison yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan melihat Dr. Victor berada di kamarnya. Dan tak berapa lama dari itu datang sesosok misterius dan membunuh Dr. Victor. Madison melihat kejadian itu tepat berada di depan matanya. Pagi harinya, Madison bersama Sydney memutuskan untuk bercerita kepada Detektif Cocoa bahwa ia bisa melihat kematian dari Dr. Weaver serta kematian Dr. Victor tadi malam, yang mana penglihatan itu datang secara tiba-tiba. Tetapi karena Detektif Regina meragukan pernyataan Madison, ia tidak percaya bahwa Dr. Victor telah tewas karena sesosok makhluk misterius. Kemudian Madison pun memberitahu bahwa lokasi Dr. Victor berada di apartemen Silver Cup. Akhirnya Detektif Cocoa dan Detektif Regina menyusuri apartemen yang dimaksudkan oleh Madison. Setelah lama mencari kamar Dr. Victor, akhirnya ketemu. Dan benar saja, ternyata Dr. Victor telah meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Ketika Madison sedang mencuci muka, lalu ada yang meneleponnya. Dengan suara yang aneh dan misterius, itu diyakini adalah Gabriel, yang merupakan teman halusinasi Madison. Setelah Madison dan Sydney pergi, teman kerja Detektif Cocoa memberikan gambar anak kecil yang mana gambar itu sangat mirip dengan Madison. Akhirnya Detektif Cocoa mengetahui bahwa Madison merupakan pasien dari Dr. Weaver pada zaman dahulu. Karena tidak mau mendapatkan teror dari sesosok makhluk misterius yang diyakini adalah Gabriel, lalu Madison berencana untuk menemui ibu angkatnya. Karena ketika kecil, sesosok Gabriel selalu mengganggu keluarga mereka. Ketika telah sampai di rumah ibunya, lalu diputarlah sebuah kaset rekaman ketika Madison kecil, yang mana dalam rekaman tersebut, Madison berbicara dengan sesosok Gabriel. Singkat cerita, ketika Detektif Cocoa membuka berkas milik Dr. Weaver, ia melihat sebuah rekaman mengenai pasiennya yang aneh. Dr. Weaver dibantu oleh dua dokter yang lainnya, yaitu Dr. Victor dan Dr. John. Dari sini, Detektif Cocoa meyakini bahwa korban selanjutnya adalah Dr. John. Dengan berbekal alamat dari situs web, Detektif Cocoa langsung pergi ke tempat Dr. John. Di sisi lain juga diperlihatkan bahwa Madison telah mendapat penglihatan mengenai keadaan Dr. John yang sedang berada di kamarnya. Namun terlambat bagi Detektif Cocoa karena Dr. John telah tewas.
Ternyata sesosok makhluk misterius itu masih ada di ruangan itu dan langsung menyerang detektif Kokoa. Tetapi karena detektif membawa pistol, akhirnya sesosok misterius itu lari. Adegan kejar-kejaran hebat pun terjadi, walaupun detektif Kokoa tidak bisa menemukan keberadaan sesosok makhluk misterius itu. Keesokan pagi harinya, detektif Kokoa bersama detektif Regina juga membawa seorang ahli psikologis menemui Madison. Lalu menceritakanlah bahwasannya nama Madison sebenarnya adalah Emilia, tetapi karena diadopsi, ia mengganti namanya dengan Madison. Sesosok Gabriel juga selalu mengganggu kehidupan Madison, yang mana setiap tindakan dari Gabriel selalu memberikan efek kepada Madison. Juga selalu meminta Madison untuk melakukan kejahatan, tetapi Madison masih mampu untuk menahan segala keinginan Gabriel. Di sini diyakini Gabriel adalah teman hayalan dari Madison. Tak lama dari itu, tiba-tiba wanita paruh baya yang telah disekap oleh sesosok misterius yang diyakini Gabriel mampu melepaskan ikatannya dan jatuh ke bawah tepat berada di rumah Madison. Dikarenakan barang bukti yang hampir mirip dengan kejadian pembunuhan sebelumnya, seperti mantel dan piala yang dijadikan pisau, akhirnya Madison ditahan, diinterogasi agar mengatakan yang sebenarnya. Tetapi karena Madison bukan pelakunya, tiba-tiba telepon detektif Kokoa berdering dan yang menelepon adalah Gabriel, memberitahu bahwa ia adalah teman halusinasi dari Madison. Sementara itu, Sydney membuka berkas kasus pengobatan yang dilakukan Madison pada masa lalu. Walaupun sendirian, tanpa rasa takut sedikit pun, Sydney langsung pergi ke rumah sakit yang telah terbengkalai itu, mencari berkas mengenai kasus dari Madison. Di sisi lain, Madison dimasukkan ke dalam sel, karena saat ini ia diyakini menjadi tersangka atas kasus kematian beberapa dokter yang telah merawatnya. Sydney yang telah menemukan berkasnya akhirnya membawa pulang ke rumahnya dan memutar beberapa rekaman. Dari rekaman itu terungkaplah sebuah fakta yang tidak diduga-duga. Ternyata ibu Madison hamil dikarenakan diperkosa oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ternyata karena ibu Madison tidak sanggup atas tindakan itu, ia meminta untuk dokter agar memberikan kabar mengenai kematiannya. Namun sialnya bagi Madison yang ternyata ia memiliki penyakit semacam tumor aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Layaknya parasit berkembang dan bertahan di tubuh Madison, yang mana parasit itu bisa mengontrol sepenuhnya tubuh Madison tanpa diketahui oleh Madison. Di sisi lain juga diperlihatkan ternyata detektif Kokoa mendapatkan informasi bahwa wanita yang jatuh adalah ibu kandung dari Madison. Dikarenakan pada saat itu parasit terus berkembang dan membuat tubuh Madison menjadi semakin melemah, akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan pemotongan kanker, yang sebagian dari tubuh parasit itu dapat dilepaskan dari tubuh Madison, tetapi tidak sepenuhnya, karena setengahnya lagi masih bagian dari tubuh Madison. Dokter juga menjelaskan bahwa parasit itu dapat aktif lagi jika kepala Madison mengalami benturan yang keras. Sementara itu, Madison yang berada di dalam sel karena diganggu oleh tahanan yang lainnya dan menyebabkan kepalanya terbentur. Akhirnya, disinilah dapat kita lihat bersama-sama perubahan tubuh Madison dan memperlihatkan sesosok parasit Gabriel, dan dengan kekuatan jahatnya, ia membantai seluruh orang yang ada di penjara itu. Di sisi lain, Sydney memberitahu mengenai informasi masa lalu dari Dr. Weaver kepada detektif, bahwasannya sesosok Gabriel adalah parasit yang menempel di tubuh Madison, yang mana sosok Gabriel itu telah diaktifkan kembali karena benturan di kepalanya, yang dilakukan oleh suaminya kepada Madison, yang mana selama ini Gabriel menjadikan tubuh Madison sebagai boneka untuk melakukan kejahatannya. Dengan segera detektif Kokoa dan detektif Regina segera mengecek kantor polisi, dan benar saja ternyata sesosok Gabriel telah membantai seluruh polisi yang ada di sana.
Sementara itu, Sydney yang telah sampai di rumah sakit untuk menjenguk ibu kandung Madison. Namun, tak berapa lama dari itu, tiba-tiba datang sesosok Gabriel dan membuat kekacauan yang mana tujuannya adalah untuk membunuh ibu Madison. Tetapi Sydney meyakinkan Madison agar bisa mengontrol dirinya, sehingga tidak dirasuki oleh Gabriel. Namun dengan mudahnya Gabriel membunuh Sydney dan membunuh ibunya. Dan faktanya ternyata Madison yang telah berhasil mengontrol pikiran dalam pikirannya. Ia telah menipu sesosok Gabriel, yang sebenarnya ia tidak membunuh adik dan ibunya, dikarenakan kontrol yang dimiliki Madison lebih tinggi dari Gabriel, sehingga ia dapat menipu Gabriel dan akan mengurungnya dalam pikirannya dalam-dalam. Dan tamat. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa sesosok Gabriel merupakan parasit jahat yang hidup bersamaan dengan Madison, yang mana ia bisa mengambil alih segala tindakan yang dilakukan Madison jika Madison tidak bisa mengendalikan pikirannya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Bye-bye.